Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Prancis dan Portugal akhirnya akan bertemu di babak 8 besar Euro 2024 dan dua negara ini juga telah menyusul 4 negara lainnya melaju ke babak 8 besar, di mana Prancis dan Portugal ini sama-sama menang secara dramatis ya. Prancis berhasil mengalahkan Belgia dengan skor tipis 1-0, sementara Portugal mengalahkan Slovenia melalui drama adu tendangan penalti. Oke, kita bahas satu persatu. Pertandingan yang pertama yaitu antara Prancis dan Belgia ya. Memang di pertandingan ini ya saya menaruh ekspektasi yang cukup tinggi gitu antara pertandingan Prancis dan Belgia ini, tetapi ya pada realitanya karena kan Belgia sekarang sudah tidak diisi oleh para pemain generasi emasnya, yang beberapa pemain generasi emasnya sudah pensiun atau sudah tidak lagi dipanggil ke timnas Belgia. Praktis hanya ada Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku ya yang masih tersisa gitu. Dan terlihat di pertandingan tersebut Prancis menurunkan skuad penuhnya ya, diisi oleh Kylian Mbappe, lalu ada Antoine Griezmann, di lini tengah ada Tchouaméni bersama N'Golo Kante, dan di lini depan memasang Marcus Thuram ya. Pertandingan babak pertama dimulai dan memang kedua tim ini ingin saling jual beli serangan ya. Tapi setelah beberapa saat terlihat bahwa akhirnya Prancis lebih dominan di pertandingan ini untuk menguasai jalannya pertandingan, dan benar saja beberapa peluang didapatkan oleh Prancis di babak pertama melalui Marcus Thuram, umpan-umpan crossing dari sisi kiri dan kanan. Marcus Thuram ini menjadi target sasaran ya. Beberapa kali dia mendapatkan peluang melalui sundulan, melalui umpan terobosan, terutama dari sisi kanan. Di situ ada Jules Koundé yang bermain sebagai bek kanan yang terus bermain aktif, maju mundur, dan benar-benar tampil baik pemain ini ya. Jules Koundé membantu serangan, begitupun juga dengan bertahan. Umpan-umpan crossingnya itu sangat-sangat berbahaya bagi pertahanan Belgia. Begitupun juga Prancis mengancam dari lini tengah ya, melalui tendangan-tendangan jarak jauh dari Tchouaméni terutama. Beberapa kali Tchouaméni mendapatkan ruang kosong di tengah dan melakukan shooting jarak jauh. Beberapa kali ditepis oleh Koen Castile, kiper dari Belgia. Sementara Belgia praktis hanya ada beberapa peluang ya, bisa dihitung jari gitu, sekitar 2 atau 3 peluang. Yang pertama itu di babak pertama melalui tendangan bebas Kevin De Bruyne yang masih bisa diselamatkan oleh kiper Prancis. Lalu juga di babak kedua dia juga sempat merebut bola, lalu dia melancarkan serangan dan melakukan shooting, tetapi masih bisa diblok oleh kiper Prancis. Dan yang terakhir yaitu ada kesempatan dari Yannick Carrasco yang mendapat umpan terobosan dari Kevin De Bruyne, tetapi Carrasco ini tidak bisa memanfaatkan umpan terobosan tersebut dan terlihat sangat-sangat lambat ya untuk mengambil keputusan menendang, sehingga dia telat untuk menendang dan bisa dihalau oleh pemain bertahan dari Prancis, Theo Hernandez. Jadi peluang emas tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Carrasco. Praktis hanya itu saja peluang dari Belgia bisa dihitung, tetapi Prancis di babak kedua juga terus melancarkan serangan-serangannya melalui ya tadi sisi kanan, sisi kiri, umpan crossing, lalu dengan shooting jarak jauh dari Tchouaméni juga masih terus dilancarkan. Tetapi ya memang Prancis juga belum bisa membuahkan hasil ya. Bisa dibilang lini depan Prancis ini sangat buntu, dan pada akhirnya Prancis berhasil mencetak gol yang melalui gol bunuh diri ya. Sebetulnya itu di flag ya, tetapi ya itu dianggap gol bunuh diri gitu karena merubah arah bola. Jadi
ada kombinasi serangan melalui umpan-umpan pendek. Lalu pada akhirnya Randal Kolomuani melakukan tendangan, melakukan shooting, tetapi bolanya dibelokkan oleh Jan Vertonghen, sehingga kiper dari Belgia ini kesulitan karena bola berbelok arah dan masuk ke gawang Belgia. Nah, skor 1-0 ini bertahan sampai pertandingan selesai. Jadi ya memang ekspektasi saya di pertandingan ini ya tidak begitu tercapai ya, karena memang Belgia terus digempur oleh Prancis dan ya Belgia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kevin De Bruyne terlihat kesulitan sendirian di lini tengah. Begitupun juga Lukaku yang bermain kurang baik juga di lini depan ya, karena itu regenerasi dari pemain Belgia ini tidak ada lagi. Praktis hanya Jeremy Doku, yaitu pun juga belum level yang cukup prima dari Jeremy Doku. Pergerakan Jeremy Doku di sisi sayap kiri itu juga bisa diredam oleh Jules Koundé yang bermain sangat baik ya, sehingga Jeremy Doku kesulitan untuk mengobrak-abrik sisi pertahanan dari sisi kanan Prancis gitu. Maka dari itu, karena Jules Koundé bisa bermain dengan baik, meredam serangan dari Belgia, terutama bisa meredam pergerakan dari Jeremy Doku dan selalu juga membantu serangan, melakukan umpan-umpan crossing yang sangat berbahaya di lini pertahanan Belgia. Maka Jules Koundé ini akhirnya dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan tersebut. Nah, di pertandingan ini juga ada catatan-catatan menarik. Nah, saya mencatat ada beberapa hal yang menarik gitu di pertandingan ini, di mana Prancis dan Belgia ini telah bertemu sebanyak 5 kali di event besar, baik itu Euro ataupun Piala Dunia, dan 5-5-nya dimenangkan oleh Prancis. Belgia belum sekalipun menang itu ketika bertemu di event-event besar. Lalu juga Prancis ini telah mencapai babak 8 besar Euro ini untuk ke-6 kalinya ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah catatan menarik berikutnya. Prancis ini selama Euro 2024 telah mencetak 3 gol di 4 pertandingan. 2 diantaranya oleh gol bunuh diri dari tim lawan, dan 1 diantaranya oleh pemain Prancis Kylian Mbappe, itu pun melalui titik penalti ya. Memang harus diakui Prancis di Euro kali ini bermain di bawah ekspektasi, sangat-sangat kurang spesial ya. Buktinya selama 4 pertandingan ini Prancis hanya mencetak 3 gol dan 2 diantaranya itu melalui gol bunuh diri gitu. Pertama ketika melawan Austria mereka hanya menang tipis 1-0, itu pun melalui gol bunuh diri. Lalu melawan Belanda tidak bisa mencetak gol, bermain 5-0, dan melawan Polandia terakhir bermain 5-1, mendapatkan penalti dari itu dicetak oleh Kylian Mbappe gitu. Lalu catatan menarik selanjutnya itu ada Jan Vertonghen. Ini pemain bertahan Belgia yang berusia 37 tahun. Nah, ini adalah pemain tertua yang mencetak gol bunuh diri di event Euro kali ini gitu ya. Itu mungkin analisa atau ada beberapa catatan menarik dari pertandingan antara Perancis dan Belgia. Nah, lalu di pertandingan kedua Portugal melawan Slovenia ya. Tentu ini di awal Portugal sangat diunggulkan untuk bisa mengalahkan Slovenia, karena dari secara di atas kertas pun secara peringkat Portugal unggul jauh dari komposisi pemain, juga dari materi pemain ya. Harusnya Portugal tidak kesulitan gitu, tetapi pada faktanya Portugal ini kesulitan dan harus menyudahi pertandingan ini melalui drama adu penalti. Jadi Portugal masih dengan menurunkan skuad penuhnya dipimpin oleh Cristiano Ronaldo di depan, dan juga pemain tertua PP 41 tahun di lini belakang, lalu dengan pemain-pemain ternama lainnya Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, juga Ruben Dias. Nah, sementara Slovenia ya mengandalkan Benjamin Sesko di lini depan dan juga Jan Oblak di penjaga gawang. Di babak pertama ya terlihat jelas Portugal langsung melancarkan serangan-serangan dan mengobrak-abrik pertahanan dari Slovenia, tetapi ya beberapa peluang tidak bisa dikonversi menjadi gol.
dan memang pertahanan dari Slovenia pun ini cukup rapat dan disiplin juga, sehingga sulit sekali untuk Portugal memaksimalkan peluang-peluang yang mereka miliki. Dan tentu Cristiano Ronaldo di depan ini menjadi target ya dari para pemain sayap mereka seperti Bernardo Silva dan Rafael Leao terus melakukan crossing ke lini pertahanan Slovenia yang dituju ya Cristiano Ronaldo. Ada beberapa kali peluang yang didapat oleh Cristiano Ronaldo melalui sundulan. Lalu juga dia ada mendapatkan peluang dari tendangan bebas yang tipis sekali di atas mister gawang Jan Oblak. Lalu di babak pertama belum ada peluang yang bisa dimaksimalkan oleh Portugal. Begitupun juga di babak kedua mereka lebih gencar lagi melakukan serangan, tetapi masih belum bisa. Beberapa kali peluang dari Cristiano Ronaldo juga masih bisa ditepis oleh Jan Oblak. Dan memang Jan Oblak patut diacungi jempol di pertandingan ini, bermain cukup baik juga, menyelamatkan gawang dari Slovenia yang berhasil memblok dari peluang-peluang para pemain Portugal gitu. Cristiano Ronaldo beberapa kali mengambil tendangan bebas, tapi ya tidak ada satupun yang berbuah gol. Dan akhirnya pertandingan dilanjutkan dengan babak tambahan waktu atau extra time. Nah, di babak extra time Portugal semua mendapatkan hadiah penalti ya ketika Diogo Jota dilanggar, dan ini diambil oleh Cristiano Ronaldo. Tentu mengira kita bahwa ini akan menjadi gol ya, tetapi pada faktanya memang karena mungkin selama di klub Jan Oblak ini sering bertemu dengan Ronaldo dan sering mendapatkan penalti Ronaldo gitu di klub, baik itu waktu di Madrid ataupun ketika di Juventus juga sering sekali Jan Oblak ini head to head langsung penalti dengan Cristiano Ronaldo. Dan mungkin sekarang Jan Oblak sudah memahami bahwa teknik tendangan penalti dari Cristiano Ronaldo, sehingga Cristiano Ronaldo tidak bisa mencetak gol dari peluang yang didapat melalui titik penalti itu. Dia melepaskan tendangan ke sisi kiri gawang Jan Oblak dan mampu ditepis, bola membentur tiang dan keluar lapangan. Nah, tentu ini juga menjadi pukulan juga bagi Ronaldo ya, sehingga dia sampai meneteskan air mata, nangis gitu ketika akan melanjutkan babak kedua extra time. Tetapi akhirnya pertandingan hasil 0-0 ini bertahan dan dilanjutkan dengan babak adu penalti. Nah, tentu disinilah tangisan Ronaldo ini dibayar oleh seorang kiper yang benar-benar bermain sangat luar biasa di babak adu penalti ini. Patut diacungi jempol kiper dari FC Porto ini ya, Diogo Costa. Gila. Walaupun Cristiano Ronaldo ini gagal mencetak penalti, tetapi dia masih dipercaya oleh Roberto Martinez untuk mengambil penalti pertama. Ya, karena dia juga berpengalaman mengambil penalti walaupun sebelumnya gagal gitu ya. Nah, tapi kita perhatikan ketika di babak adu penalti, Cristiano Ronaldo ini seperti mengubah cara dia untuk melepaskan tendangan penalti ya. Yang ketika di waktu perpanjangan waktu dia langsung ancang-ancang dan langsung shoot, tetapi dia sedikit merubah gayanya dengan menilai terlebih dahulu dan merubah arah dari penalti yang pertama ke sisi kiri dan yang kedua ke sisi kanan dari Jan Oblak. Walaupun terbaca, tetapi Jan Oblak sedikit terlambat dan bola berhasil masuk. Nah, lalu 3 penendang dari Slovenia ini tidak berhasil dan semuanya di save oleh Diogo Costa, dibaca dengan baik. Gila, benar-benar gila ini kiper, benar-benar keren gitu cara membaca tendangan-tendangan penalti dari pemain Slovenia. Sementara 3 penendang dari Portugal, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes dan Bernardo Silva semuanya berhasil. Akhirnya Portugal lolos ke babak 8 besar dengan skor akhir 3-0 melalui adu penalti. Nah, tentu di pertandingan Portugal melawan Slovenia juga ini tentu ada catatan-catatan menarik ya. Jadi Portugal ini berhasil lolos ke babak 8 besar Euro sebanyak ke-7 kalinya ya. Lebih banyak dari tim-tim manapun gitu. Nah, lalu ini adalah kiper Portugal, Diogo Costa. Ini adalah kiper pertama atau penjaga gawang pertama yang berhasil menyelamatkan 3 penalti secara berturut-turut di Euro. Dan tentu
ini adalah penalti yang paling pendek ya. Jadi penalti yang paling sebentar gitu, hanya dilakukan oleh 6 penendang. Jadi masing-masing 3 dari Portugal dan 3 dari Slovenia. Biasanya penalti ini ya minimal sampai 5 penendang gitu, tetapi ini hanya masing-masing 3 penendang. Ini ya sejarah juga, penalti yang terpendek atau penalti yang sebentar gitu, adu penalti. Nah lalu Cristiano Ronaldo. Nah ini dia, Cristiano Ronaldo ini di Euro kali ini dia telah melepaskan 20 tembakan selama 4 pertandingan ini. 8 diantaranya ketika melawan Slovenia dan 4 diantaranya on target. Tetapi ya tidak ada satupun yang berhasil bersarang di gawang lawan. Tentu ini menjadi problematik juga ya buat seorang penyerang sekelas Ronaldo yang masih belum bisa mencetak gol di Euro kali ini. Dan bukan Ronaldo namanya kalau tidak dibandingkan dengan Messi. Messi pun juga sama, di turnamen sebelah dia belum bisa mencetak gol ya. Seperti itu. Nah lalu juga ada untuk Slovenia itu praktis mereka hanya memiliki 1 peluang ya yang berbahaya gitu ketika melawan Portugal ini. Ketika waktu itu Pepe melakukan kesalahan fatal di lini pertahanan, bola berhasil direbut oleh Benjamin Sesko. Tapi lagi-lagi ketika one on one dengan Diego Costa berhasil memblok tendangan Benjamin Sesko dengan kaki. Benar-benar luar biasa ini. Sebetulnya kedua kiper pun ini luar biasa ya, antara Jan Oblak dan Diego Costa, tetapi Diego Costa lebih hebat lagi, bisa membaca 3 penendang Slovenia, 3-3-nya secara berturut-turut gitu. Lalu ada Pepe yang sekarang berusia 41 tahun. Ini adalah menjadi pemain Eropa tertua yang tampil di babak gugur ya. Dia mengalahkan atau melampaui catatan dari Peter Shilton yang tampil pada Piala Dunia 1990 di usia ke-40 tahun. Ya itu. Jadi sudah ada 6 tim yang lolos ke babak 8 besar. Ada Swiss, lalu ada tuan rumah Jerman, ada Spanyol, Inggris, Prancis, dan Portugal. Nah, kita nantikan tersisa 2 tempat lagi. Malam ini ada pertandingan timnas pusat atau timnas Belanda melawan Rumania dan tim kuda hitam Austria melawan Turki ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.